Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan persahabatan atau yang kita kenal dengan istilah FIFA Matchday dari Timnas Indonesia yang akan melawan Timnas Burundi besok malam mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Patriot. Dan seperti yang kita pahami teman-teman bahwa ini adalah pertandingan persahabatan pertama bagi Timnas Indonesia tahun ini. Artinya sangat penting bagi para pemain dari Timnas Indonesia untuk tetap bermain dengan level keseriusan dan level disiplin yang tinggi. Walaupun ini hanyalah dalam tanda kutip sebuah pertandingan persahabatan. Karena sangat penting bagi para pemain dari Timnas Indonesia itu untuk membentuk chemistry di antara satu sama lainnya. Supaya nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya kerjasama mereka akan tetap rapi. Kenapa? Saya sering tegaskan bahwa kerjasama itu harus rapi. Saya jarang mengatakan bahwa permainan itu harus bagus. Karena pertama-tama kerjasama harus rapi dulu. Ketika kerjasama di antara para pemain itu sudah rapi, maka secara otomatis permainan akan terlihat bagus. Ketika permainan sudah terlihat bagus, karena kerjasamanya sudah rapi, maka potensi untuk meraih kemenangan semakin besar. Walaupun memang kita tahu Burundi bukanlah salah satu tim kuat dari kawasan Afrika, tapi pasti mereka bermain dengan agresif. Apalagi mereka bermain di luar kandang. Jadi ini juga bukan pertandingan yang mudah bagi para pemain Timnas Indonesia. Dan saya mengatakan ini bukan karena ranking dari Burundi ini di ranking FIFA-nya ini sekarang di peringkat nomor 141. Yang kalau kita lihat nih secara peringkat beda 10 peringkat dari kita kan, bukan karena itu. Tapi memang saya tahu kalau tim-tim asal Afrika itu pasti bermain agresif. Jadi ini merupakan tantangan juga bagi para pemain Timnas Indonesia untuk bermain mengandalkan kekuatan fisik mereka. Kita tahulah pemain-pemain Afrika kan fisiknya kuat. Jadi pasti nih mereka akan bermain dengan pressing tinggi. Nah ini merupakan ujian bagi para pemain kita, bisa gak counter press? Kalau bisa counter press, passingnya cenderung akurat, permainannya serius tapi tenang, kemudian fokusnya bagus, disiplinnya tinggi, jangan terlalu sering melakukan pelanggaran, artinya pressingnya harus benar, maka tentu kemungkinan besar kita akan bisa meraih kemenangan. Apalagi kita bermain di tanah air, apalagi stadion akan dipenuhi oleh supporter, maka itu para pemain harus fokus di pertandingan ini. Dan walaupun ini tetap temanya adalah sebuah pertandingan persahabatan, tetapi pertandingan persahabatan ini penting bagi para pemain seperti yang tadi saya katakan, pertama-tama untuk membentuk chemistry di antara mereka, dan kedua untuk membentuk apa yang saya sebut nih sekarang istilahnya adalah the winning mentality. Jadi winning mentality itu artinya sebuah mindset dari para pemain yang perlu mereka jaga supaya apakah itu sebuah pertandingan resmi atau pertandingan persahabatan, tetapi mindset atau fokus dan konsentrasinya itu harus sama untuk mencapai target meraih kemenangan. Agar nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya, Timnas Indonesia bisa mempertahankan stabilitas dalam permainan supaya bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif secara konsisten. Jadi sangat krusial bagi para pemain dari Timnas Indonesia, siapapun yang nanti dipilih oleh Coach Sintayong untuk main di pertandingan ini, apakah itu sebagai starter atau juga sebagai pemain pengganti, perlu memberikan yang terbaik di atas lapangan. Karena bukan tidak mungkin juga Coach Sintayong nih bisa saja nanti tidak memanggil pemain yang tidak serius di pertandingan persahabatan ini. Walaupun lagi-lagi saya ulangi, ini hanya sebuah pertandingan persahabatan. Tapi saya yakin setelah Timnas Indonesia gagal di Piala AFF, Coach Sintayong tentu ingin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Meskipun secara fakta, ya Burundi ini bukanlah merupakan salah satu tim asal Afrika yang kuat kan. Saya bahkan selama nonton pertandingan-pertandingan sepak bola sejak tahun 1989, jujur saya gak pernah nonton highlights dari pertandingan Burundi, apalagi pertandingan full mereka, gak pernah. Kapan mereka pernah masuk ke pertandingan final Piala Afrika? Kapan mereka pernah masuk ke Piala Dunia? Kan belum pernah. Tetapi mereka gak bisa diremehkan juga karena tim ini tentu punya motivasi ketika mereka bermain away. Dan mereka ada beberapa pemain juga yang bermain di Eropa. Artinya apa? Ini juga
semacam pengalaman yang berharga bagi para pemain dari timnas Indonesia. Mereka akan lawan pemain-pemain yang secara postur tubuh kekar, ya kan, fisiknya kuat. Kemudian beberapa di antara mereka punya pengalaman bermain di Eropa, seperti kapten mereka, Berahino kalau nggak salah namanya, yang bahkan sempat membela timnas Inggris di level junior. So, ini experience yang bagus bagi para pemain kita, meskipun seperti yang pernah saya jelaskan beberapa kali, ya tentu harapan saya nih, bahwa agar timnas bisa bertemu ya di sebuah pertandingan persahabatan tuh melawan tim yang kuat. Bukan sekuat Argentina, Prancis, Italia, Belanda, Inggris, enggak. Tapi paling tidak tim-tim kuda hitam asal Timur Tengah atau juga asal Amerika Selatan. Karena kan seperti yang Coach Sintayong berkali-kali katakan, bahwa para pemain dari timnas Indonesia ini perlu meningkatkan level permainan mereka secara teknik permainan. Jadi penting juga ketemu tim-tim yang punya teknik permainan yang tinggi, seperti tim-tim kuda hitam, yang kita tahu yang berasal dari kawasan Timur Tengah, atau juga kawasan Amerika Selatan, atau juga sebelumnya, ketika tahun lalu lawan Curaçao. Betul kan? Itu kan Curaçao mainnya sebetulnya dengan teknik tinggi, gak gampang loh. Itu bagi para pemain timnas Indonesia, tapi bisa menang 2 kali. Kenapa? Karena ketika itu kerjasamanya rapi. Berarti, seperti yang tadi saya katakan, permainan bagus. Bahkan ketika saya siaran kan saya jelaskan. Kalian jangan salah paham. Yang kita nonton ini adalah permainan dari timnas Indonesia, bukan dari Arsenal ataupun Barcelona. Bagus kan ketika itu permainannya, kenapa? Karena para pemain serius. Karena para pemain bisa menjalin kerjasama yang baik di antara satu sama lainnya. Kerjasamanya rapi, otomatis permainan bagus. Akhirnya hasilnya sebuah kemenangan. Itu yang perlu mereka pertahankan sekarang di pertandingan FIFA Matchday ini. Jadi level keseriusannya harus sama seperti sebuah pertandingan resmi. Jadi mereka nanti bisa membentuk winning mentality. Pokoknya main di pertandingan manapun harus meraih kemenangan. Baru nanti ketika mindsetnya sudah bisa terbentuk dengan winning mentality, otomatis akan juga terbentuk yang namanya mental juara. Maka itu Coach Sintayong sangat selektif memilih pemain. Betul kan teman-teman? Bahkan sebelumnya kan dia tidak memanggil Lily Pali, tapi akhirnya dia panggil juga ketika dia menganggap atau klubnya dari Egy Maulana Fikri ini, Dewa United, mengatakan bahwa Egy sebetulnya nggak fit. Ya, akhirnya Egy dipulangkan ke klub, walaupun kemudian dia bermain lawan Persib kan beberapa menit. Tapi ya, Lily Pali jauh lebih baik lah permainannya kalau saya melihat di kualifikasi Piala Asia lalu kan. Egy mungkin karena dia tidak banyak mendapatkan menit bermain ya ketika bermain di Eropa ya teman-teman. Jadi kayaknya sentuhannya nggak sebagus seperti sebelum-sebelumnya. Ya mungkin dia membutuhkan waktu untuk kembali menemukan permainan terbaik dia. Tapi untuk pertandingan persahabatan ini, Coach Sintayong juga memanggil 4 pemain yang bermain di luar negeri, betul kan? Ada Jordi Amat, pemain keturunan yang bermain di Liga Malaysia, ada Sadil Ramdhani, kemudian ada Asnawi Mangku Alam yang bermain di Korea, dan juga ada Pratama Arhan, ada pemain keturunan lainnya juga seperti Elkan Baggett, ya kan, yang akan bermain. Jadi artinya 5 pemain ya yang bermain di luar. Tapi sayangnya ya Sandy Walsh gak bisa main ya teman-teman, kasihan juga loh saya sama dia loh. Ternyata dia cedera ya, padahal sebelumnya juga dia ingin bermain di Piala AFF, tapi ya gak diizinkan oleh klub karena itu kan bukan termasuk kalender resmi FIFA ya. Jadi sayang juga nih Sandy Walsh gak bisa main. Dan Shane Patinama, ternyata belum beres urusan perpindahan federasinya. Gimana ini? Padahal ini momen bagi dia untuk turun. Kan bagus kalau dia bisa bermain di pertandingan ini. Sebelum ini kan saya ada membuat konten tentang Timnas Indonesia. Nah karena saya baca di berita-berita, di media digital dan juga di sosial media bahwa kemungkinan besar Shane Patinama akan turun di pertandingan FIFA Matchday. Ternyata gak jadi. Nah ini yang saya pikir perlu gerak cepat ke depannya. Bukan cuma dari federasi, tapi juga dari semua stakeholder yang terlibat, yang kita perlukan untuk bisa menjalankan proses secara cepat. Supaya timnas kita ini semakin kuat. Saya ingin teman-teman melihat timnas kita mendapatkan prestasi. Jujur saya mengatakan ini dari hati nurani saya. Maka itu saya selalu semangat memberikan analisa tentang timnas Indonesia. Kadang-kadang saya sedih juga ketika timnas Indonesia ini kalah. Apakah itu di pertandingan resmi ataupun persahabatan. Jujur saya sedih. Maka itu pada saat saya siaran kalian lihatlah bagaimana energi saya, menggebu-gebu saya. Yaitu dia yang saya katakan tadi, bahwa sangat disayangkan Shane Patinama ini gak bisa main di pertandingan ini. Padahal saya juga ingin lihat dia bermain dan dia mulai juga beradaptasi dengan rekan-rekan yang lain. Karena kan dia juga perlu beradaptasi. Sulit juga dong bagi mereka langsung bermain bagus kan. Ketika mereka baru pertama kali akan membela timnas Indonesia, inilah momennya bagi mereka di sebuah pertandingan persahabatan. Jadi ini yang menarik, ada 2 striker juga nih di skuad timnas Indonesia. Nah kita tunggu nih sekarang
Apakah mereka bisa mencetak gol atau enggak kan? Dimas Derajat cetak gol kan ketika itu lawan Curaçao kan. Nah belum lagi nih kali ini Elkan Baggett dan Jordi Amat akan bermain untuk pertama kalinya secara bersamaan. Ini juga penting. Ada Farudin Arianto juga. Di tengah ada Mark Klok juga. Ada Rahmat Irianto juga. Ada Ricky Kambuaya juga. Sebenarnya pemain-pemain kita nih bagus teman-teman, secara individu bagus. Saya gak bluffing, saya gak bercanda, bagus. Cuma kerjasamanya harus rapi. Kalau kerjasamanya rapi, artinya memberikan passing ketika melihat ada pemain lain yang free, sudah mendapatkan space, tentu passing itu akan akurat. Kalau nggak terburu-buru melakukan pressing, tentu nggak akan terjadi pelanggaran. Kalau nggak panik, ketika koordinasinya rapi di pertahanan, tentu tidak akan ada kesalahan di lini pertahanan. Asumsi saya nih Burundi akan bermain agresif dan juga menyerang. Artinya para pemain dari timnas kita tidak boleh panik dan harus bisa memanfaatkan proses transisi positif yang cepat, karena sebetulnya dari segi kecepatan para pemain kita lebih unggul daripada para pemain Burundi. Kita tunggu saja teman-teman pertandingan ini yang feeling saya akan berjalan seru. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.